Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Senang sekali Rina menjumpai Anda di program yang akan membawa Anda mendengarkan kisah dari narasumber yang akan berbagi kisah pada episode kali ini. Dan pemirsa sudah hadir bersama Rina narasumber. Beliau merupakan sopir ambulan di Puskesmas Muara Uya. Kita sapa saja beliau, Pak Untung Samudra. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Allah sudah datang jauh-jauh dari Muara Uya ke Tanjung. Masya Allah sekali. Siap berbagi kisah Pak hari ini Pak? Insya Allah siap. Bapak bertugas sebagai sopir ambulan di Puskesmas Muara Uya nih, bisa dikisahkan nih Pak lawan penonton-penonton kita di khususnya orang-orang Tabalong nih Pak, apa asal muasalnya nih Pak jadi memilih Bapak nih sebagai sopir, khususnya sopir ambulan nih? Mulai. Kayak apa kisah awalnya Pak? Kisah awal tuh Bang hendak menggunakan ijazah aja Bang sama untuk gitu. Apa ijazahnya Pak? SMK untuk lulusan SMK habis itu. Nah habis itu kan sebelumnya tuh begawi sebagai sopiran nih bawa galon. Nah bawa galon 9 tahun ya, posnya. Nah habis itu hendak gunakan ijazah malamar kada sebelumnya kada supir ambulan Bang saya. Malamarnya tuh di bagian supir sampah gitu. Dulu pas kada dipanggil pas ada mendengar lowongan di puskes tuh yang supirnya tuh pensiun gitu. Nah jadi melamar di situ. Oke, jadi memang melamar dari awal nih supir pala. Karena bisi kebiasaan yang menyupir mobil. Oke, baiklah. Sudah berapa lawas nih Pak menyupir ambulan di Puskesmas Muara Uya? Untuk supir ambulan ini sekitar mulai 2019 ya. Berarti kurang lebih 4 tahunan. 6 tahun, Masya Allah. 6 tahun malah. Masya Allah, lumayan malah di sana. Oke, baiklah. Apa nih Pak? Jadi tadi asalnya jadi melamar di sopir pengangkut sampah, melamar malah. Habis itu pernah juga sopir pengangkut galon. Sopir ambulan, apa yang malah Bapak nih tertarik? Nah, apa ada terpanggil kah nih membantu orang misalnya? Nah, itu ada juga itu sambil kan menggunakan ijazah juga gitu kan, membantu orang gitu. Oke. Untuk di sana sendiri Pak kayak apa mobilitasnya Pak? Apakah nih rancak nih pakai piani jadi sopir? Sering. Soalnya pernah sehari kada pernah pulang ke rumah. Emak merujuk, datang merujuk. Itu pas zaman Covid tadi. Oh iya bujur, ya, karena tingkat pala. Oke. Datang, tulak ya, gitu. Sampai kada pernah pulang ke rumah itu. Oke. Jadi yang malah tertarik tadi ya karena itu tadi pala panggilan juga, habis itu ya memang harus bekerja juga pala. Iya harus bekerja, hidupi keluarga ya. Iya betul. Untuk keseharian Pak kayak apa jadi sopir ambulan di Puskesmas Muara Uya? Apakah harus ready nih Pak 24 jam atau ya misalnya ada panggilan aja kayak tuh? Sebenarnya harus siap Bang 24 jam. Pokoknya habisnya malam telepon on call gitu. Telepon berangkat. Soalnya supirnya satu aja Bang. Pian aja? Nggih. Oke, apakah standby di kantor aja atau ini masih bisa di kalau rumah? Pagi kan bisa standby kan, mulainya kali ada rujukan bisa mengini bukan kekawanan dulu gitu di situ. Tapi misalnya sudah di luar jam kerja boleh ke rumah? Boleh ke rumah. Tapi harus siap Bang di telepon. HP on terus. On terus. Pokoknya jam berapa kah malam tuh dari telepon berangkat. Apakah piani juga jadi kayak sopir mengangkut pasien dari rumah ke puskes kah juga atau kayak merujuk aja nih ke rumah sakit? Bisa juga tadi orang nelpon Pak ya bawakan nih ke puskes gitu. Bisa ada Kalau untuk sekarang kan ambulan desa sudah banyak, jadi sepalih kan ada yang pakai ambulan desa langsung ke puskes. Jadi kan di puskes bilanya mau dirujuk ulun ditelepon berangkat gitu. Nah itu. Oke, selain itu Pak apa keseharian rajin Pak di rumah sakit di Puskesmas Muara Uya, apalagi Pak kegiatan pian? Kegiatannya kah? Nah kalau pagi kan biasanya kan manasi motor, mencek-cek segala macam ambulan. Nah habis itu
kalau ada yang kesling berangkat kalau ada rujukan. Soalnya ulun aja supir sorangan. Jadi bila ada kayak home care, home care gitu. Yang ini kan sudah habis home care, ini PPG pulang. Apa itu? Pemeriksaan kesehatan gratis ke sekolahan. Program Bupati aja. Nah, jadi itu berangkat. Kena rujukan tulak pulang gitu. Soalnya ulun aja supirnya gitu nah. Oke, pernah apa kayak berbarengan nih lagi tugas home care tapi ada yang perlu dirujuk ke rumah sakit? Biasanya merujuk mengutamakan dulu. Jadi yang home care kan ada yang perawat yang bisa nyupir, jadi yang itu home care. Oke, jadi yang gawat darurat dulu Pak diutamakan. Oke. Tapi ada pernah kisah kayak itu Pak? Pernah, sering ya gitu. Sering malah? Iya. Tapi lumayan Pak lah, dari Muara Uya ke rumah sakit misalnya membawa pasien rujukan. Pernahkah Pak ada kisah kayak apa gitu nah di sepanjang perjalanan Muara Uya ke Tanjung nih? Jauh loh Pak? Lumayan biasanya. Adakah kisah yang wow ini malah tertarik nih untuk didengarkan anak Pak? Kada Bang untuk sejauh ini ya datar-datar aja Pak lah. Oke, baiklah. Kayak apa nih Pak tanggapan keluarga nih Pak mungkin jadi sopir ambulan, adakah kayak nih hati-hati misalnya jangan laju-laju atau apa misalnya gitu? Ada aja kayak keluarga hati-hati ya. Biasanya disuruh guring dah ya karena kalau ditelepon bahannya aja untuk pulang ya gitu. Iya harus ready Bang Pak. Oke, jadi apa mengingatkan di istirahat aja Pak lah. Hati-hati kalau ben bini kan. Oke, tapi dari rumah ke puskes apakah jauh Pak? 5 menit. 5 menit sampai? Oke, baik. Kalau untuk mobilnya apa kapian bawa ke rumah kah atau nih standby di puskes? Di puskes. Kadang-kadang kan bila ada rujukan kuliah bawa ke rumah. Karena bila langsung parak aja Bang puskes lawan rumah. Baparakan aja lah. Jadi kada mau lapian ribet seorang nih misalnya ada tiba-tiba panggilan mendadak. Langsung aja ada. Langsung aja, luar biasa sekali ya. Walaupun sopir ambulan tapi harus siap siaga dan pekerjaan yang kadang kalau diremehkan. Ujung tombak. Luar biasa. Oke, baiklah. Menarik sekali kisah dari Pak Untung Samudra ya. Beliau merupakan sopir ambulan di Puskesmas Muara Uya tadi ya. Jadi tugas beliau selain merujuk ya mengantar pasien rujukan dari Puskesmas Muara Uya ke rumah sakit umum daerah gitu ya, beliau juga membawa mobil untuk pelayanan home care tadi Pak ya, cek kesehatan gratis di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali tugas beliau karena merupakan satu-satunya sopir satu aja deh di Puskesmas Muara Uya. Jadi masih banyak lagi pemirsa kisah-kisah menarik dari Pak Untung, sopir ambulans di Puskesmas Muara Uya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berbagi Kisah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama Rina dan juga Pak Untung Samudra, merupakan sopir ambulan di Puskesmas Muara Uya. Tadi di segmen pertama sudah bercerita gitu ya, asal muasalnya kenapa memilih menjadi sopir ambulan. Dan di segmen kedua ini kita akan bercerita nih, mendengarkan cerita maksudnya ya dari Pak Untung terkait tantangan. Tentu saja pasti ada nih Pak ya, Rina kembali mengulik lagi karena sebagai sopir seperti yang ya mungkin pemirsa sering menonton gitu ya atau mengalami di jalan gitu, sopir ambulan pasti tidak santai dalam mengemudikan karena ini membawa pasien. Ada nggak sih Pak, apalagi nih perjalanannya seperti yang saya sampaikan di segmen pertama tadi, jauh nih Pak, Muara Uya dirujuk ke RSUD nih Pak, Mabuun. Lumayan nih Pak, ada tantangan yang dihadapi di sepanjang perjalanan itu Pak? Tantangan tuh pasti ada. Nah contohnya kayak pengendara kadang beri jalan gitu. Nah sudah tahu sirena berbunyi, tetap mengoleh dulu gitu nah ke belakang. Mengecek punya sampai klakson berbunyi pulang kan, sudah sirena klakson pulang gitu. Ya tetap aja Nah habis itu di tikungan bisa mengajut kena, apalagi kayak ibu-ibu nih langsung kadang mengoleh kiri kanan dulu gitu biasanya. Langsung gitu. Membahayakan sopir ambulannya, pasiennya dan ibunya bahkan Pak. Bisa berkuliah lubang di dalam Bang. Kayak apa tuh biasanya Pian Pak? Apakah langsung ada reaksi? Pengen ngelapson aja kayak cepat
langsung aja kan orang yang dibawa. Oke. Adakah Pak lagi misalnya nih sepanjang perjalanan nih Pak, kempes kah ban atau apakah misalnya cerita kayak itu adakah pernah? Kalau kempes sudah pernah, Pak kempes. Gitu. Paling kempes sudah pernah. Mogok gitu Pak? Mogok rasanya kada pernah Oke, jadi alhamdulillah kada pernah mogok itu. Oke, jadi dicek dulu Pak lah sebelum itu sudah dicek semuanya dulu. Kalau yang sudah ready kan mobil di situ ada 3 dia. Jadi kan yang mana yang fit itu yang dibawa gitu. Iya, bujur. Tapi mobil ambulannya berapa buting Pak di MU? Untuk mobil ada 3 ambulan, ada 4 lah sama home care, mobil home care. Lumayan malah. Oke. Ya, seorangan aja bang menggedong itu. Ada apa-apa Pak. Iya. Semoga menjadi amalan pian lah. Amin. Oke, baiklah. Ini misalnya Pak, sepanjang perjalanan kita dari Muara Uya, akrabnya di MU lah. Oke. Apakah ada kisah nih Pak, kondisi pasien ini nih yang pian bawa, yang dirujuk ke rumah sakit nih kayak drop nih Pak, pas lagi perjalanan Muara Uya ke rumah sakit. Kayak apa nih Pak, pian menangani itu? Untuk menangani kan kayak kami kan rujukan tuh ada perawatnya, pendamping. Biasanya kayak pendamping. Oke. Jadi kan yang itunya perawat yang anunya. Ada orang kan sekedar apa aja perawat, ambilkan ini gitu. Bersinggah dulu apa misalnya? Singgah dulu, dicek dulu. Kalau sudah normal, jalan. Gitu. Tapi pernah kayak itu Pak? Pernah, sering aja kayak itu. Tapi misalnya nih, amit-amit Pak nauzubillah menjalik, misalnya di perjalanan kondisi memburuk dan henti jantung meninggal? Pernah, sering. Sering malah? Sering. Wow. Itu biasanya dikabari petugas yang di dalam gitu kan atau kayak apa nih Pak? Kan kalau yang mobilnya kan ada yang bersekat, ada yang kada. Jadi kan kalau yang kada bersekat kan kau aja, stop, ya cek dulu ya gitu. Sampai meninggal di dalam mobil pernah juga. Malah yang kalau pasien kebidanan sering juga melahirkan di ambulan. Nah itu kayak apa Pak? Stop dulu di jalan, ya dicek pasiennya. Kalau memungkinkan pulang. Kalau masih biasanya plasenta atau tertinggal atau pajelang tambuni. Ya. Nah itu bisa terus ke Tanjung itu, diteruskan ke rumah sakit. Oke, jadi ini warga Muara Uya gitu kah, beranak ke rumah sakit gitu kah Pak? Di Muara Uya, karena di Muara Uya ini mana-mana bang, bahan komam, bahan jeruk, bahan wirang ke Muara Uya semua nanya. Oke. Karena orang bahan sebelah bahan Kaltim tuh nyambarnya Puskes Uya tuh rumah sakit. Nah itu bang. Karena yang terdekat lah malah paling parah gitu di rawat inap juga gitu. Ada rawat inap. Nah kalau di Jeruk kan ada juga, tapi kan ada rawat inap, rawat jalan aja. Wirang, rawat jalan. Wow, jadi kada hanya yang sepanjang perjalanan pian tadi malah ada kisah-kisah kayak orang kada tahu di sirene malah, tapi tadi ada kisah juga pasien meninggal malah, bahkan yang melahirkan di dalam ambulan. Luar biasa sekali. Itu luar biasa kisahnya Pak lah. Adakah lagi Pak cerita atau pengalaman yang paling berkesan nih atau sulit nih Pak, kada dilupakan gitu, pasti tak ingat apa Pak? Jangan aja dari bang yang zaman Covid tadi aja bang. Yang kada beli ke rumah itu lah itu rai. Yang zaman Covid tadi itu aja yang dasar benar tuh. Bila datang ke puskes sesak napas dong, jadi dirujuk gitu. Jadi kada bebulikan malah bagaimana? Guring di puskes? Guring di puskes, rancak guring di puskes. Lagi tinggi-tingginya rujukan gitu. Tapi yang belakangan ini aman-aman aja Pak? Alhamdulillah ini aman aja, sudah. Jarang rujukan gitu. Jarang rujukan? Karena tadi di Puskesmas Muara Uya sudah ada rawat inapnya Pak lah? Sudah rawat inap. Mulai bahari ya Bang, udah rawat inap. Mulai bahari? Mulai bahari sudah. Oke, baiklah. Sip dah. Selama ini nih Pak, adakah misalnya kayak keluarga itu kayak, ini kan pegawaian paling ya lumayan lah Pak berisiko, apalagi ambulan ini kan kadang mungkin tadi ulun lambat mengemudikan mobil, kayak diberikan petuah bagaimana atau apa dari kuitan kah atau dari istri mungkin yang sudah beristri? Paling suruh konsen fokus ya itu aja. Bilang ngantuk guring dulu ya, gitu Bang. Kita aja Bang nih ya, dari bini kata nih.
mama itu juga. Karena ini jauh perjalanannya malah, misalnya rujukan perlu minum kopi dulu misalnya tuh pala sehingga. Ya singgah dulu. Tapi misalnya pasiennya gawat darurat kan mungkin kan pasti kan mungkin singgah. Mungkin pasti gas taruh salah. Pasti gas terus paling bulikannya kata aja. Tapi saya tengah malam Bang Pak pernah apa membawa pasien ini gawat darurat nih harus dirujuk ke rumah sakit, pernah apa kayak jam 1 atau jam 2 malam itu? Sering. Nah, biasanya kalau malam ini pasien kebidanan. Kalau kebidanan kan kita tahu jamnya jam berapa kah? Kalau kebidanan jam 1, jam 2. Bisa juga aja sudah sampai rumah sakit sudah datang pasien kebidanan lagi. Habis itu datang rujuk, tulak pulang rujuk gitu. Yang kebidanan nih. Yang melahirkan tadi bala. Iya, yang melahirkan. Kalau untuk malamnya biasanya kebidanan. Iya, karena orang melahirkan kada ada jamnya malah ketahuan. Iya, kada ada jamnya. Jadi harus siaga tadi bala. Yang meninggal tadi Pak, ulun tertarik mendengarkan. Misalnya nih ada pasien meninggal di ambulan tadi pernah Pak lah. Itu dibawa ke rumah lagi kah? Bebulik kapian atau kayak apa nih Pak? Biasanya dipastikan dulu di ambulan apakah sudah kadeda lagi. Kalau sudah kadeda lagi, jadi perawat ini kayak apa nih mana keluarga gitu nah. Kalau kadeda lagi jar keluarga beli aja gitu. Nah, jadi dibawa ke rumah dulu. Oke. Meskipun misalnya sudah sampai Tanjung tadi. Bisa. Sampai rumah sakit pernah juga. Sudah sampai halaman UGD meninggal, dicek bahan UGD meninggal, jadi langsung bawa balik gitu. Wow, PR lagi malah mau bawa balik pulang. Oke, baiklah. Kayak apa nih perasaan pian pas melihat sudah jauh-jauh nih Pak membawa misalnya ke Tanjung, udah sampai rumah sakit, gawat darurat nih tapi meninggal atau apapun kondisinya, kayak apa perasaan pian Pak? Diberikan aja lagi apa itu umur kayak ibaratnya itu kan sudah takdir gitu aja lagi memberikannya ngaran gawian juga pian jadi terkau aja sudah seorang sudah ibaratnya tuh sudah sesuai sudah meninggal kan kada kita lagi di antara ya pulang di antara dia balik pulang. Oke, tapi itu kada setiap hari juga Bang Bala kayak itu kada setiap hari. Oke, baiklah. Sejauh ini Pak, kayak Pak sikap masyarakat di jalan nih Pak. Tadi masih kurang nih. Kayak Pak yang belakangan ini melihat ambulan, apakah menurut Pian ini sudah mulai tahu keberadaan ambulan atau kayak Pak? Sudah mulai Bang. Jarang aja, tapi kan sepalih ada aja masih gitu yang kada tahu gawat gitu nah. Tetap aja yang Adakah tanda nih Pak dari sirene ambulan? Misalnya ini nih gawat, ini nih kurang atau adakah tanda dari sirene ambulan? Ada biasanya kan kalau nyaringnya cepat itu kan darurat gitu. Nah itu masyarakat kira tahu nih Pak. Biasanya nih nih apa ngarannya? Orang meninggal kan ini bunyinya. Ada bala? Ada nih. Gawat ada. Ada berapa jenis Pak biasanya jenis sirenenya tuh Pak? Kalau biasanya pakai 2 aja Bang. Yang gawat tuh sama yang meninggal itu aja. Tadi yang gawat tadi kayak apa Pak? Lebih cepat. Lebih cepat lebih cepat. Kalau yang sudah meninggal itu boleh kayak ayun-ayun gitu. Slow tadi Pak. Oke, lebih slow. Nah, ini masyarakat nih harus tahu nih ya sopir ambulan ini merupakan pembawa pasien baik yang itu gawat darurat, mau melahirkan ataupun tadi sudah meninggal. Jadi harus paham bunyi-bunyi sirene yang ada di mobil ambulan tersebut gitu ya. Jadi luar biasa sekali, apalagi dalam kondisi Pak Untung gitu ya membawa pasien ini harus konsentrasi nih bagaimana membunyikan sirene tersebut gitu ya. Apakah nanti akan berganti ke bunyi yang lebih slow gitu ya, apa tetap mempertahankan dengan tetap mempertahankan laju mobil tersebut gitu ya, agar tetap sampai selamat ke rujukan tersebut. Luar biasa sekali. Kita break sejenak dulu Pak Untungnya dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berbagi Kisah. Oke pemirsa, kembali lagi bersama Rina dan juga Pak Untung di Berbagi Kisah. Episode kali ini mengisahkan pengalaman Pak Untung sebagai sopir ambulan yang ada di Puskesmas Muarawiyah. Tadi di segmen pertama dan kedua beliau sudah menceritakan gitu ya pengalaman dan asal muasal beliau gitu ya, kenapa jadi memilih pekerjaan sebagai sopir ambulan. Menarik sekali kisahnya, dan kita sudah ada di segmen terakhir ya. Kita akan mengulik gitu ya nilai-nilai dan juga
pesan inspiratif tentu saja yang ada di beliau ini sebagai sopir ambulan tentu saja yang tidak bisa kita remehkan pekerjaan ini gitu ya. Jadi wow, Anda patut menyimak hingga akhir. Oke, Pak Untung, nah dari pengalaman sampai sekarang nih, dari pengalaman Pian sebagai sopir ambulan, apa ada makna kah gitu nah di hati wah nih menjadi sopir ambulan sudah dijalani tadi berapa tahun? 6 tahun? 6 tahun. Nah, apa ada hal yang tersirat di hati? Artinya kan sopir ambulan ini sebagai tanggung jawabnya besar gitu. Karena apa nih nyawa seseorang. Nah itu Bang. Ya, jadi bertaruh malah gitu. Ya. Pian membawa orang yang lagi bertaruh nyawa, Masya Allah. Jadi luar biasa malah bagi Pian. Iya, luar biasa. Oke, baiklah. Pengalaman Pian sejauh ini Pak, apakah lumayan bisa menginspirasi orang lain kah Pak kira-kira menurut Pian? Bisa kayaknya. Karena tadi malah berkorban malah kado guring. membentuk sesama manusia. Wah, mantap malah. Apalagi tadi zaman Covid, pala Pian mulai begawi sudah tiba-tiba di 2020 masuk zaman Covid, pala. Apa ngarannya? Kada menyerah tadi Pian. Ya, menyerah. Tetap sampai sekarang. Tetap semangat sampai ini gitu. Nah, kira-kira apa nih Pak yang mau Pian tetap semangat nih Pak dari hal tersebut? Tetap tenang apa jadi sampai sekarang nih Pak? Apa yang mau Pian nih tetap aja begawi jadi sopir ambulan, apa kira-kira nih Pak? Ya dinikmati aja, nikmati aja pekerjaan. Apakah dorongan keluarga mungkin, apa dorongan apa atau mungkin Pak? Keluarga iya juga. Intinya kan tanggung jawab bisa keluarga aja. Habis itu ya mungkin karena membantu tadi Pak. Ya membantu sesama. Dan sudah nyaman malah di profesi ini? Nyaman sudah 6 tahun dok. Alam udah nyaman Pak. Sudah tersani jurangga asam manis. Asam manis pahit. Iya. Dan tadi satu-satunya Pak, jadi kada kawal lagi nih. Meminta tolongan orang lain sudah Pian tuh panggil. Punya kada kawal gering supir nih. Masya Allah. Tapi pernah nggak Pak drop gitu na Pian? Sering ya, tapi kan alhamdulillah kawan buan perawat nih aku najem buat gitu nah. Bawa obat gitu Pak. Kadang misalnya tuh membawa misalnya ada rujukan. Oh berganti ya. Banyak kaum membantu gitu nah, membantu nyupirakan gitu. Buan perawat, bisa juga wakar, bisa juga membantu lagi. Bisa aja menyupirkan. Ya bisa membantukan dalam sakit. Gitu. Berarti kada satu-satunya tadi misalnya sudah sampai drop tuh ada aja kan? Ada yang menghentikan. Masya Allah. Oke. Nih pesan nih Pak kepada masyarakat ya pengendara lain selain Pian di jalan sebagai sopir ambulan. Anda kan nih Pak nih supaya menghargai nih Pian sebagai sopir ambulan. Apa pesan nih Pak lawan masyarakat? Pesannya nih apalah? Ya kalau bisa tuh kalau ada bunyi ambulan nih kalau bisa ya berilah jalan gitu. Siapa tahu di dalam ambulan tuh kalau harga berhentian kah kan tinggal tahu kayak gitu. Iya. Itu. Oke, dan seperti yang Pian sampaikan tadi ada bunyi-bunyi tersendiri Pak. Jadi harus ngeh nih. Bunyinya ini apa gitu, misalnya sudah racap tadi bunyinya Pak lah. Ngiung. Kan artinya darurat gitu sudah. Nah, artinya gawat darurat dan harus langsung ke kiri. Ya, beri jalan lah gitu. Beri jalan. Nah, siapa tahu kan keluarga berhentian kah di dalam kan nggak tahu ya lo. Iya, bujur. Iya, jadi harus jangan mengulih dulu Pak lah. Iya, jangan mengulih dulu. Atau sariknya mah lajunya gitu atau apa. Bener ada yang mau beli kayak sarik gitu nah, beli mancing ciling ulah norjen. Kayak emosi kapian Pak langsung mengklaksonnya. Kali sama Bang, bek orang di dalam tuh pasti dulu. Udah sama heran nih orang. Ditahan Pak lah emosinya Pak. Tahan ya. Oke, adakah lagi Pak nih pesan non masyarakat, misalnya apakah lagi kenali kah dulu, pelajari kah dulu bunyi-bunyi sirene ambulan apa pentingkah tuh masyarakat tahu misalnya? Penting Bang sebetulnya. Kalau bunyi-bunyi gitu kan sekira tahu kan pada darurat menggawa tuh langsung ke pinggir gitu nah gitu aja. Jika diberi kesempatan nih Pak Untung, gasan meningkatkan fasilitas kah atau sistem kerja ambulan
di Puskesmas Muara Uya, hal apa nih paling hendak diubah nih Pak dari sistem kerja kah, atau fasilitasnya kah Pak di Kalau fasilitas sudah bagus gitu nah. Yang diubah ini aja tambahan supir aja. Nah kalau bisa kan road inap ini kalau bisa 2 gitu, biar bergantian. Karena road inap ini kan rencak rujukan, habis itu ada yang kisling, berangkat pulang. Jadi kan ada yang buat ini yang tulak gitu. Kayak ada mun bahasa kita tuh kada tapadupak kan. Iya, tapadupak. Nah, mun tapadupak pas orangnya uyoh itu nah. Bujur pulang. Karena pian penting banget Pak egasan apa ngarannya untuk sehat pala. Iya, bujur harus diperhatikan juga Pak. Oke, ada lagi Pak nih selain perlu SDM apa misalnya fasilitas cukup aja Kalau fasilitas sudah cukup, alhamdulillah baik aja sudah. Itu aja yang supir tadi aja tambahan gitu nah. Paling gak ada saikong malah. Iya. Ya, backingan pian malah misalnya ini ada pelayanan home care tiba-tiba ada yang perlu dirujuk. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Untungnya di episode kali ini dan jauh-jauh datang ke sini, Masya Allah. Oke, jauh-jauh beliau datang ke sini dari Muara Uya. Terima kasih banyak Pak sudah hadir berbagi kisah di episode kali ini. Semoga pemirsa terinspirasi gitu ya dan bisa menghargai tugas dari sopir ambulan ini tidak main-main seperti yang Pak Untung tadi sampaikan bahwa ini bisa jadi membawa keluarga dekat atau keluarga jauh Anda seperti itu ya. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak pada masyarakat mungkin? Itu aja sih. Oke, terima kasih sekali lagi Pak ya, sehat selalu untuk Pak Untung saat ini, semoga harapannya bisa terwujud Pak ya, ada penambahan sopir ambulan di Puskesmas Muara Uya. Dan terima kasih juga buat Anda para pemirsa yang sudah menyaksikan dari segmen pertama tadi dan hingga sekarang. Rina bersama seluruh kru yang bertugas pada berbagi kisah pada episode kali ini pamit undur diri, kita berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.